Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, kepada seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita dalam kondisi wabah seperti ini, pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah saja. Dan banyak kita di rumah. Semua sekolah diliburkan, semua kampus diliburkan, yang kerja juga diliburkan untuk kerja di rumah. Dalam kondisi seperti ini, banyak waktu yang luang. Banyak waktu yang luang. Maka sebagai seorang muslim, dia harus gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah modal dia. Waktu adalah kehidupan. Waktu itu lebih berharga, lebih baik daripada emas dan perak. Kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kondisi di rumah saja ini berarti untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai waktu ini terbuang dengan sia-sia. Dan banyak manusia yang waktunya terbuang dengan sia-sia. Dan ini kerugian. Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Waktu ini sangat berharga dalam kehidupan seorang mukmin. Dan waktu ini akan ditanya oleh Allah. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, disebutkan wa an umri fi ma afna. Allah akan tanya kepada manusia nanti tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Kalau bicara soal umur berarti tentang waktu. Waktunya akan ditanya oleh Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, ni'matani maghbunun fima kathiru minan nas, as-sihhat wal faragh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, ni'matani maghbunun fima kathiru minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Jadi waktu banyak manusia tertipu. Sehat dan waktu luang. Sekarang kita ini kondisi yang ada, kita alhamdulillah dikasih kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah juga waktu kita luang. Tadinya biasanya orang sibuk kerja dari mulai pagi sampai sore. Bahkan kadang-kadang sebelum subuh sudah berangkat kerja. Sebelum subuh sudah berangkat, pulang malam. Nah sekarang dengan dirumahkan ini, atau di rumah saja, banyak waktu luang. Dari mulai sebelum subuh, ba'da subuh, pagi, siang, sore, itu luang waktunya. Sekarang Allah akan tanya apa yang kita lakukan dengan waktu yang luang itu. Mesti kita ada yang kita lakukan, seperti baca Al-Quran, baca buku-buku yang bermanfaat, baca zikir pagi dan sore, menghafal ayat Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat. Dan apa yang kita kerjakan? Jangan habis waktu kita dengan tidur. Ini banyak di rumah saja ini tidur. Kemudian juga ada yang main HP. Habis waktunya main HP. Ada yang nonton,
ada yang main game, ada yang banyak ngobrol sana kemari, ada yang habis waktunya dengan WA, bukan Facebook. Dan sayang waktu itu akan ditanya Allah dari kiamat. Rugi. Kesempatan kita sekarang ini apa yang bisa kita lakukan dengan waktu yang luang ini? Dengan di rumah saja itu seorang istri mendapatkan pahala yang besar karena dia bekerja, masak, ngurus rumah tangganya. Itu ganjarannya besar. Seorang bapak di rumah dia bisa mendidik anak-anaknya, kesempatan dia di rumah. Anak juga demikian. Jangan dihabiskan buat tidur. Jangan dihabiskan buat main HP. Jangan dihabiskan buat nonton. Gunakan waktu itu. Karena waktu ini kehidupan. Dan kita akan ditanya oleh Allah dari kiamat. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain. Nabi bersabda SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wa'uda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil. Atau orang dalam perjalanan. Wa'uda nafsaka min ahlil kubur. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti akan mati, menjadi penghuni kubur. Dan Ibnu Umar berkata, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Kalimat wa'uda nafsaka minal kubur ini enggak ada di riwayat Bukhari, ada dalam riwayat yang lain. Hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar memahami karena Nabi bersabda di sini dengan memegang pundaknya Ibnu Umar, menasihati Ibnu Umar. Ibnu Umar memahami sabda Nabi SAW dengan mengatakan, kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini nasihat nih. Jadi waktu pagi apa yang bisa kita kerjakan waktu pagi? Baca Quran, murojaah hafalan, baca hadis. Itu yang bisa nulis-nulis, baca zikir pagi dan sore, habis sholat subuh, selesai sholat subuh, baca zikir paginya. Kemudian setelah itu kita baca Al-Quran, baca hadis, manfaatin waktu, bukan untuk tidur. Malam sudah tidur, pada subuh tidur lagi. Kalau udah baca Quran, udah murajaah, istirahat sebentar boleh, 1 jam. Setelah itu bangun, apalagi yang harus dikerjakan. Seperti itu, harus bisa kita ngatur waktu. Gunakan ketika waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Ketika waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kita gunakan waktu sehat. Selama kita diberikan sehat, Allah gunakan waktu itu sebelum datang sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Hadis ini sahih. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Apalagi kita, terutama para penuntut ilmu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Ia selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim, tidak berpergian maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia, tidak memperoleh ilmu. Kecuali sekedar keperluan, dia makan, tidur, dan hal yang mesti ia lakukan. Dan juga untuk istirahat sebentar, untuk kepentingan lain. Artinya dia gunakan waktu itu sepenuhnya untuk belajar. Kecuali yang harus dia istirahat, seperti dia makan, minum, tidur, atau istirahat sebentar. Untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan. Dan tidak termasuk orang yang berakal. Tidak termasuk orang berakal, kata beliau. Seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Meskipun nggak ada kajian sekarang ini dalam kondisi wabah ini, nggak ada kajian. Tapi bisa kita belajar di rumah. Tamatkan tuh buku-buku
Al-Quran baca, terjemahannya baca, tafsirnya baca. Bisa kita targetkan. Ini udah kondisi seperti ini udah lebih dari sebulan. Masa kita nggak gunakan? Masa sia-sia waktu kita? Hanya main HP, WA, Facebook, nonton, main game, tidur. Sayang waktu itu. Rugi. Ada target kita apa yang bisa kita lakukan di waktu yang luang ini yang Allah berikan kepada kita. Nabi juga bersabda SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan atau manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlika, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan gunakan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dikatakan juga oleh Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri, "Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari demi hari. Tatkala berlalu satu hari, maka berkuranglah umurmu. Ini dalam kitab beliau, dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Jadi, wahai anak Adam, engkau ini hari-hari. Gunakan waktu itu. Kalau kita nggak gunakan, ya hilang. Kita akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah, kenapa waktu kita hilang dengan sia-sia? Seorang mukmin, seorang mukminah, muslim, muslimah, apalagi dia penuntut ilmu, apalagi dia seorang dai, waktu ini berharga. Gunakan waktu itu. Menamatkan satu kitab, kita pahami. Banyak kitab yang belum kita tamatkan, banyak buku-buku. Antum nggak ngerti bahasa Arab, banyak buku bahasa Indonesia yang bisa baca. Menuntut ilmu jalan menuju surga, antum tamatkan. Prinsip dasar Islam, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mulia dengan manhaj salaf, syarah kitab tauhid, sifat wudu, sifat sholat, antum baca itu. Doa wirid setiap hari antum baca, hafalkan, zikir pagi petang. Dan itu kita seperti itu, anak-anak kita juga demikian. Maka kita ingatkan anak kita, jangan habis waktu dia untuk main HP, tidur, main game atau yang lainnya. Waktu ini berharga. Dan kesempatan ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Dengan di rumah saja ini manfaat buat kita. Untuk kita terus thalabul ilmi. Meskipun kurang harta kita, meskipun kondisi seperti ini, tapi tetap kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, dan tidak terbuang waktu kita sia-sia. Kita harus gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.